Karena sebenarnya kreditur itu hutangnya tidak ke showroom tapi ke leasing, tidak ke dealer. Itu semisal begini ya, aslinya ini tuh ngenten iki, aslinya ngenten kan. Aku pengen motor kaya. Akhirnya kali pihak ketiga ditumbas nih, ya tak tukar nih di regane sak ini. Itu harus tahu. Nah, kebanyakan tidak mau tahu. Nah, justru tidak mau tahu itu yang menjadi rusaknya akad. Ketidakmauan tahu pokoknya Pak wis urusan dhewe, pokok urusan dhewe. Mbuh terserah regane piro. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kados bunga terus Iya Pak. Akad itu kalau rusak itu menjadi haramnya kenapa? Karena barangnya itu menjadi kembali miliknya pemilik masing-masing barang. Ketika akad itu rusak. Semisal kalau jalan beli jalan dengan mati. Kok akadnya rusak, maka emas yang saya pegang itu milik jenengan. Uang yang jenengan pegang itu milik saya. Ini yang menjadi haram. Terjadi intifa'u milkil ghair. Maling gosok, gak ada dibalik nih. Oke. Tapi sekali lagi ini munculnya syarat ini dari pihak mukrik, pihak debitur. Nah, tapi kados bunga terus bangunan itu berapa? Jadi utang tapi ada bunga berapa persen gitu. Niki andaikan ibarat itu dipakai kados ngoten niku napa bener ngoten. ya betul, bisa seperti itu. Cuman memang perbankan itu seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sudah membolehkan, karena perbankan itu sekarang itu sesuatu yang daruri, syibrun daruri. Jadi kaya perkara sing mesti digawe. Sesuatu yang mirip daruri. Jadi beberapa ulama memang memperbolehkan hutang yang jarunakan lewat perbankan. Kenapa harus seperti itu? Karena memang itu sudah daruri sifatnya. Nah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan iya iso daruri, tapi memang ketika itu amlakul daulah, memang perbankannya itu milik pemerintah. Tapi untuk yang swasta sebagian masih ada yang memperbolehkan juga. Jadi yo khilaf nonton mawon. Nek pengen ngati-ngati tenan yo wis. Awirai ora kumpulan. Ora bedol kaji, Pak, lek ra nggih bank. Ora suke-suke. Tanya lagi Gus, kaitannya apa itu perbankan tadi dengan rusaknya perjanjian. Contohnya gini, saya tuh ada teman saya karena kredit debitur dia kredit itu senilai 10 juta. Tapi karena tidak bisa yang untuk jaminan itu biasanya tanah dan rumah. Nah pada saat itu teman saya tuh nggak bisa menyaur, akhirnya kolot lah. Nah akhirnya kan sebelum disita diberi informasi bahwa ini akan dicabut. Nah pihak yang punya tanah itu kreditur itu menjual belum laku. Karena ini sudah dalam rangka sita, akhirnya dijual oleh bank. Nah, bank ini modelnya itu kerjasama dengan Belantik. Kalau ini barang dijual, akhirnya nilainya itu murah. Terus hukum itu gimana? Karena yang jual itu karena Belantik itu loh. Pertanyaannya hukumnya gitu. Ganti niku haram Pak. Kenapa ganti niku haram? Ganti niku beuma layak tamalaku. Jadi menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Jadi niku haram tenan. Jadi istijarul buya kayak. Ya niku kan ada ijarahnya Pak. Nggih. Memang ada nopo, ada pitung. Kalau ada pitung nggak masalah Pak. Kalau ada pitung, Pak itu tolong dono. Itu berarti modul ini betul nopo. Tapi ya berarti mek eruh
kok kono gambar ini dikorono, lah itu yang tidak boleh. Iya, iya itu kan gini. Jadi yang memberikan informasi itu adalah pihak debiturnya. Untuk kasus perbankan, Pak, kasus perbankan itu rohnya itu berarti debitur itu menjadi murtahin. Murtahin itu boleh menjual dengan misilnya, tidak boleh dijual dengan bawahnya. Kenapa seperti itu? Harga standar umum boleh dijual, Pak. Boleh dijual, tapi dengan standar umum. Nah ini yang menjadi beda adalah kelebihannya itu tidak dikembalikan. Padahal wancinya ya dibaliknya. Seharusnya dikembalikan. Seperti kredit motor, Pak, seperti kredit yang lainnya, itu seharusnya ketika memang terjadi tunggakan dan menjadi penjabelan-jabelan, itu seharusnya uangnya dikembalikan, motornya dijabel. Kemudian pihak debitur, pihak leasing boleh mengambil ujrah ongkos sewa penggunaan motor. Masalahnya kan ya orang Tapi tidak boleh diambil semuanya. Semisal ngeten nggih. Semisal ngeten, katakanlah Haji Kertoni sewa motor itu sebulannya 500.000. Dia tidak mampu membayar padahal sudah 2 juta. Dia sudah 2 juta masih pakai 2 bulan. Nah ini Pak, pihak leasing ini boleh jabel motor dengan mengembalikan uang 1 juta pada pihak kreditur. Karena yang 1 juta dihitung ongkos sewa, itu tidak masalah. Nah, itu masalah jabel menjabel nonton itu. Tertibnya ngoten. Tertibnya nonton. Nah, tapi memang sebenarnya 2 juta dikembalikan dulu, baru setelah 1 juta dikembalikan kepada Iki ongkosnya selama penggunaan. iki ongkos ya, kan kudu dibalikin dhisik ora dicukup langsung. Nah, ini lek ngomongin tertib buku. Pun. Saya Pak. Iya, Pak. Ketika pembelian berarti kan nanti tadi istilahnya pembelian yang gagal kemudian menjadi apa ijarah toh. Nah, ketika itu dianggap ijarah Tidak itu menjadi ijarah. Yastahikul ujrah. Yastahikul ujrah itu tidak dari ijarah, Pak. jadi udah tulis ya. Ya. Kira langsung penyewaan atau tidak. Dah, ayo sapa ta semono mesti teman enak-enak. Gun. Ah, 5% apa ya? kaajalin li gharadin safikin kazamanin nabi bikayidin situ tak safi waradin dikali wal tariku malikul likali fadolata mandek. Kemudian juga bisa rusak, penghutang piutang itu bisa rusak dengan adanya ajal, dengan adanya ajal yang gorot sohih, dengan adanya apa jenis Kematian. tujuan penipuan. Oh, apa Bang? Oh ya, acara bagus, acara apa bagus? Penipuan, bener penipuan tenan. Maksudnya bahasanya penipuan. Tenggat waktu. Dengan adanya tenggat waktu karena adanya gorot yang sohih. Bila loh. Hah? Bila Bila ordin uang anak kami. boten no. Oh nggih, bila gorotin mesti ini. Lek ditempo dengan tidak adanya gorot sohih maka tidak boleh. Lek gorot sohih mestinya boleh. Gorot sohih contohnya apa kazamani nahbin. Seperti adanya musim musim apa? Rampok. Gampang loh. Rampok ini gini dhewe napa Mas kula semungkin lho. ya itu mungkin apa? Nganu lah. Corona. Tuh, Kabeh mudhun. Bikayis diucapkan di syarhi waraudah bikoli wal muqtari dumarikun. Sedangkan dengan wawunya khaliyah itu adanya orang yang apa? Adanya orang yang Tarif utang. kreditur, ya krediturnya itu kaya. Krediturnya kaya, ini tidak boleh audit mau. Hilang. Oke. Kenapa kok niki rusak? Rikoli Fadolata Ibnu Ubed
Rajawan puluh qardin jaro manfaatan bahwa riba. Jadi Ibnu Fadullah nanti dahulu setiap hutang yang menarik kemanfaatan itu dinamakan riba. Wal makna fihi ana mawdu al-qardi al-irfa. Nah, dengan begini maknanya adalah wong sing asal muasal dari piutang-piutang itu adalah tolong menolong. Fa idza syarata fi nafsihi haqqan kharaja an mawdihi famana asihatahu. Sehingga ketika ada syarat yang menacatkan, sehingga ketika syarat yang menarik kemanfaatan berupa hak, maka keluar dari asal muasal terciptanya hutang, maka syarat tersebut menjadi pencegah absahan. Wajah risato jalur nafilil mukrid bitanil fasad ma'ajak lima ba'du amsilatan lahu awla muktisori an alat amsilah. Ini namun bahasa ini. Falau roda azyada qadran asifatan bila syartim fahsanun. Akan tetapi ini kisah ditangkap nih Pak Arif Bau. Ketika seseorang itu mengembalikan, ketika kreditur itu mengembalikan secara lebih, baik itu sifat ataupun kira-kira ukurannya tanpa adanya persyaratan di awal, maka ini sangat bagus. Tapi nggak ada sini sangat semuanya lotok. Derek tindak lampah ya. Lima fi khobarin muslimis sabit, karena memang adanya khobar inna khiyarakum ahsanukum qodoan. Ngene sampai kabeh ku yo iku. Nang nggih tambah remono fahasanun wala yukrahu lil mukriti ahdu dzalik. Dan ketika seperti itu maka si debitur itu tidak makruh, jadi hukumnya boleh untuk menerima itu. Mengambilnya. Ausarata ayaruda al qaso qadun au sifatan karadim wasirin an sahihin au ayak ridahu ghairahu au ajalan bila gharadin sahihin au bihi wal muqtaridu ghairu maliin lahu asartu faqat ay lal aqdu. Kemudian kamu berarti gharad sahih, bukan tidak adanya gharad sahih, tapi adanya gharad sahih. Nanti nih. Kemudian ketika seseorang itu mensyaratkan pengembalian sesuatu itu lebih kurang atau lebih sedikit, baik kadar atau sifatnya, seperti mengembalikan sesuatu yang bentuknya pecahan dibentukkan pada yang sahih dari ganti yang sahih, atau ketika seseorang itu menghutangi seseorang terus penghutang minimum itu, atau adanya ajal mangsa sumoyo niku tanpa adanya gharad sahih, atau adanya gharad sahih tapi pihak kreditur itu tidak kaya, maka ini lago asatu, maka syaratnya lago kudu ini niki mau berarti tidak ada syarat tapi akadnya sah. Dianggap syarat tersebut dianggap tidak berlaku. Syarat tersebut tidak berlaku, bukan tidak anggap, tidak berlaku. Syaratnya tidak berlaku, tapi akadnya tetap sah. Li'anna majarrahu minal manfaati laisa lil mukrid bal lil muqtarid aulahuma wal muqtaridu muksirun wal aqdu infaqin faka'annahu zada fil infaqi wa wa'adahu wa'dan hasanan. Kenapa kok begitu? Karena sesuatu yang berlaku, karena penarian manfaat itu